Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan. Ya. Baik, ya, selamat datang. Silakan maju lagi. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Speaker 4 di atas sudah hidup. Tidak menyala itu. Oh iya, makanya suaranya kecil, agak cempreng. Oh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah berbagai macam agenda kegiatan kita setiap hari, kesibukan, bahkan juga berbagai macam tanggung jawab, Tuhan memanggil setiap kita untuk datang kepadanya. Ia memanggil bukan dengan suara keras, tetapi dengan kelembutan kasih yang menenangkan hati. Pagi ini, mari kita mempersiapkan diri, menenangkan hati dan pikiran kita, dan datang dengan hati yang rindu disapa olehnya. Ialah perisai dan kekuatan kita, pertolongan kita berasal daripadanya. Saya mengajak kita mengambil waktu teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Masing-masing kita berdoa. Amin. Dialah perisai dan kekuatan kita. Dialah yang memberikan pertolongan kepada setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita membacakan panggilan ibadah. Mazmur 28 ayat 6 sampai 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu dia hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari dengan nyanyian kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan kita, sumber pertolongan kita. Karena sesungguhnya di dalam berbagai macam musim hidup kita, ucapan syukur yang kita perlu berikan kepada Dia. Ketika kita bersuka cita ataupun ketika kita bergumul, kita tetap bersyukur kepadanya. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian Rejoice. Thank you.
Doa Bapa kami secara bersama-sama. Ya Bapa di dalam surga, seperti pujian yang kami naikkan bahwa di dalam segala musim kami memiliki alasan untuk memuji Tuhan. Kasihani dan tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menyadari kemegahan dari pujian yang kami nyanyikan ini. Ajar dan kami untuk sungguh-sungguh memiliki satu sikap hati yang mau bersyukur kepadamu di dalam sukacita maupun dalam pergumulan duka cita yang kami alami. Setiap kami yang boleh hadir pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur. Mungkin saja ada di antara kami ada yang bersuka cita untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, ada juga ada yang bergumul dalam berbagai macam kesulitan, tantangan. Tapi biarlah ya Tuhan, pada pagi hari ini ucapan syukur yang boleh kami naikkan, kami boleh berikan kepadamu. Karena sesungguhnya Engkaulah Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang terus menopang, memelihara kami hingga saat ini. Terimalah ucapan syukur dari setiap kami ya Tuhan. Dan pimpinlah kami yang sudah berdiri di hadapan-Mu, bersama-sama bersekutu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami membawa doa kami melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman komunal. Kali ini kita akan membacakan dari Katekismus Heidelberg bagian 3, syukur yang wajib dipersembahkan, Minggu 45 dan pertanyaan 116 sampai 119. Mengapa doa perlu bagi orang Kristen? Doa adalah bagian utama pemberian syukur yang Allah tuntut dari kita. Dan Allah hendak melimpahkan rahmat-Nya serta Roh Kudus-Nya hanya kepada mereka yang dengan berkeluh kesah dan dengan tiada henti-hentinya memohon rahmat serta Roh itu darinya dan mengucap syukur atasnya. Apa yang seharusnya termasuk dalam doa yang berkenan di hadapan Allah dan yang dikabulkannya? Pertama, dengan segenap hati kita harus berseru hanya kepada Allah yang esa dan sejati, yang telah menyatakan dirinya kepada kita dalam firman-Nya, untuk memohon kepadanya segala sesuatu yang menurut perintah-Nya kita mohon. Lagi pula, kita harus insaf benar akan kekurangan dan kesengsaraan kita, supaya kita merendahkan diri di hadapan kemuliaan-Nya. Ketiga, seharusnya kita mempunyai dasar yang kuat ini, yaitu bahwa Dia pasti sudi mengabulkan doa kita, walau kita tidak layak, hanya karena Tuhan Kristus, sesuai dengan janji-Nya dalam firman-Nya. Apa yang Allah perintahkan agar kita memohon kepadanya? Segala kebutuhan rohani dan jasmani yang disimpulkan Tuhan Kristus dalam doa yang diajarkannya sendiri kepada kita. Bagaimana bunyi doa itu? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan
kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan ini kembali mengingatkan kepada kita pentingnya kita menaikkan doa-doa kepada Tuhan dan mengajarkan kita juga bagaimana doa yang benar. Dan kita telah membaca dan mengungkapkan bersama doa Bapa kami. Dan melalui doa ini Bapak Ibu, kita selalu diingatkan akan topangan dan kemahakuasaan Allah kita. Namun Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita sadar dan kita mengakui bahwa kadang justru kita menimbulkan kekacauan. Bahkan kadang kita justru tidak memiliki sebuah kejelasan, keyakinan akan apa yang sebenarnya kita doakan. Oleh karena itu, di kesempatan saat ini, mari kita datang melihat bagaimana kehidupan pribadi kita, bahkan kehidupan kita ketika kita berdoa. Kehidupan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Apakah sekedar karena saya membutuhkan sesuatu, atau karena saya sedang dalam pergumulan, saya membutuhkan solusi. Bapak Ibu, keberdosaan kita kadang juga mengganggu kita dalam mengerti dan melihat bagaimana makna doa itu dan bagaimana kehidupan kita berdoa. Mari saat ini setiap kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi bagaimana kehidupan doa pribadi, dan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mohon pertolongan, kita mau dikoreksi, kita mau dibentuk dalam memahami doa dan menghidupi doa itu. Saat ini dalam pengakuan dosa, mari kita menenangkan setiap diri kita dan bersama-sama mau datang kepada Tuhan. Kadang mungkin ada pergumulan, kesulitan hidup yang seperti angin ribut yang menyerang dalam kehidupan kita. Tetapi kepada Tuhan saja kita mendapatkan pertolongan. Kita menyanyikan pujian Angin Ribut Menyerang untuk mengantar kita dalam evaluasi diri dan refleksi dosa kita masing-masing. Kita menaikkan lagu ini. Menggetarkan hati
Bersama-sama mari kita membacakan pengakuan dosa komunal. Ya Bapa di sorga yang maha pengasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau angkat melalui perantaraan Kristus dan karya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami berdosa karena tidak selalu mempercayai-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Kami juga mengakui segala bentuk ketidaktaatan kami terhadap kehendak-Mu. Ampunilah kami. Ampunilah juga kami karena di hadapan kemuliaan, kekudusan dan keagungan-Mu, kami justru tanpa sadar mengecilkan dan meragukan Engkau. Pikiran kami begitu picik, pengabdian kami dangkal, dan hati kami cenderung tertuju kepada yang lain. Kami juga mengakui bahwa di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus, kami cenderung mendatangkan kekacauan, bukannya harmoni, mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan bukannya kerendahan hati untuk melayani, menyebabkan kebingungan, dan bukannya membangun tubuh Kristus. Ampunilah segala kegagalan kami sebagai umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, perantara agung kami secara komunal mengaku dosa-dosa kami. Selanjutnya mari secara pribadi kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, perantara agung kami berdoa. Amin. Setiap kita yang sudah mengaku dosa dan pelanggaran kita, firman Tuhan berkata, Tuhan setia dalam segala perkataan dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mari kita mendengarkan dan mengingat terus firman Tuhan, bahwa Tuhan terus menopang dan menolong kita yang datang kepadanya, yang meminta pertolongan dan mohon ampun daripadanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu kembali dalam doa. Ini kesempatan kembali lagi kita akan berdoa syafaat, kesempatan untuk kita mendoakan berbagai macam pelayanan Tuhan, mendoakan kebutuhan orang lain, dan mendoakan pergumulan-pergumulan yang ada di sekitar kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur di pagi hari ini kami bersama-sama memiliki waktu untuk menaikkan lagu pujian kami. Bahkan kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk merefleksikan, merenungkan bagaimana kehidupan kami, bagaimana kehidupan pribadi secara spiritual, kehidupan kami dalam membangun rutinitas doa kami secara pribadi. Terlebih ketika kami merenungkan dan memikirkan bagaimana kami melihat kehadiran Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, inilah kami umat-Mu, kami bersyukur dalam rangkaian ibadah kami, Engkau sudah mengajar kami berbagai macam kesempatan, berbagai macam hal yang boleh kami ikuti dari beberapa menit terakhir Tuhan. Terima kasih. Dan dalam kesempatan ini kami bersama-sama akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan dalam setiap keluarga jemaat di Christ Chapel Manado saat ini. Ada yang tinggal bersama dengan keluarga inti di kota Manado ini, ada juga yang terpisah dengan keluarga inti ya Tuhan. Mereka berada di kota-kota lain, daerah lain, bahkan di pulau lainnya Tuhan. Bapa di surga, kami mohon pertolongan
dan pimpinan-Mu, agar keberadaan kami dalam keluarga kami masing-masing boleh sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kami boleh menyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Tolonglah ya Tuhan setiap kami yang boleh bersama dengan keluarga inti di kota Manado ini. Kami bersama-sama sungguh-sungguh boleh memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kami boleh memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kebenaran firman Tuhan, menyanyikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama menyaksikan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bersama dengan keluarga inti di kota Manado ini. Mereka berjauhan dengan keluarga yang ada di tempat masing-masing. Tuhan, kuatkan dan teguhkan bagaimana rekan-rekan kami tetap bisa menjadi saluran berkat Tuhan melalui sarana teknologi yang digunakan ketika video call, ketika melakukan sambungan voice call juga ya Tuhan. Pimpin dan tolong agar bagaimana rekan-rekan kami menggumulkan kehidupannya di sini boleh memberikan kekuatan, sekiranya juga rekan-rekan yang ada di keluarga mereka di tempat lain itu membutuhkan pertolongan. Pimpin juga Tuhan agar relasi boleh tetap terjaga, boleh tetap terpelihara dalam pertolongan-Mu. Membagikan firman Tuhan tetap boleh dilakukan karena menggunakan teknologi yang sudah kami miliki saat ini. Kami mohon Engkau memimpin dan menolong kami dalam interaksi kami dengan keluarga kami yang ada di Manado maupun di luar Manado ya Tuhan. Bapak, kami saat ini juga bersama-sama berdoa untuk setiap lembaga-lembaga yang bekerja untuk pemberitaan Injil. Ada para church, lembaga-lembaga penginjilan, lembaga-lembaga pemuridan, lembaga-lembaga pendidikan yang Tuhan boleh bentuk untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh berkolaborasi dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Manado. Mereka boleh berpangku tangan, mereka bersama-sama saling merangkul untuk memikirkan dan mengerjakan pemuridan yang boleh dikerjakan. Kami mohon belas kasih Tuhan agar lembaga-lembaga ini boleh menjadi saluran Tuhan untuk bekerja sama dengan gereja dan bersama-sama menyatakan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hamba Tuhan, setiap para pelayan, setiap volunteer yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan ini. Penuhi segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Dan sekiranya Engkau menggerakkan kami, memberikan beban kepada kami untuk berbagian dalam lembaga-lembaga penginjilan ini, lembaga-lembaga misi ini, pemuridan bahkan pendidikan. Tuhan kiranya memampukan dan menolong kami untuk menggumulkan itu dan mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh mengambil bagian dalam pelayanan yang ada itu ya Tuhan. Dan sekiranya Tuhan memberikan beban untuk setiap kami membantu lembaga-lembaga ini dalam doa, dana, tenaga, atau mungkin ada sumber-sumber yang bisa kami berikan sebagai bantuan. Tuhan, biarlah dalam pergumulan itu Engkau menggerakkan kami dan memberikan kesadaran kepada kami seperti apa kami akan terlibat dalam pekabaran Injil Tuhan. Kami berdoa secara pribadi, kiranya Engkau juga tolong untuk kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa dalam kehidupan setiap hari kami ini adalah utusan-Mu yang harus memberitakan firman Tuhan, yang harus menghidupinya dan harus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Dari pusat hingga ke daerah, Tuhan kiranya berkenan menolong, memimpin dan menyertai. Agar setiap pribadi yang dipercayakan memegang kendali dalam sistem pemerintahan ini, mereka memiliki kesadaran untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melayani masyarakat, bukan orang-orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Tuhan, kami mohon Engkau menolong dan menyertai agar setiap
level dari sistem pemerintahan kami boleh menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan bertanggung jawab. Bapa di surga, kami menaikkan doa syukur kami. Kami membawa syafaat kami saat ini melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Sekali lagi ini menjadi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berbagian memberikan persembahan syukur yang kita yakini dan kita juga pahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu asalnya daripada Tuhan, dan biarlah dalam sepanjang kehidupan kita sungguh-sungguh memiliki satu sikap hati yang mau bersyukur dan menggunakan apa yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Mari kita memberikan persembahan syukur sambil kita menyanyikan pujian syukur Tuhan. Untuk berkat yang Kau beri, bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa di surga, inilah persembahan syukur kami. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah di dalam Yesus Kristus, yang olehnya kami boleh mendapatkan perkenanan di hadapan-Mu. Dan saat ini
Kami mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan hati, pikiran, dan perkataan kami. Terimalah ya Tuhan. Dan setiap rupiah yang kami boleh berikan pada saat ini, pimpinlah Tuhan, berkatilah, dan juga tuntun setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Untuk sungguh-sungguh boleh kami gunakan dalam mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memberikan persembahan syukur kami. Amin. Silakan duduk. Tuhan memperbarui umatnya melalui firman Tuhan. Bapak Pendeta William Ferdinandus akan membagikan firman Tuhan kepada kita sekalian dengan tema, mana tema? Give that build clarity of confusion, ya. Over confusion. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Mari sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memanggil setiap kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami datang dengan segala kelemahan kami. Ada di antara kami yang mungkin letih setelah bekerja selama 1 mingguan. Ada kami merasa letih karena upaya kami di dalam membesarkan anak-anak kami, memelihara keluarga kami. Ada yang antara kami mungkin datang dengan segala gejolak. Ada yang sedang mengalami masalah, pergumulan, tragedi, apapun itu. Kami saat ini belajar datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Engkau Allah yang membarui setiap kami di dalam dan melalui firman-Mu. Kami rindu Kristus disingkapkan kepada kami, Injil diberitakan. Kami diberikan pembaharuan itu. Dan oleh sebab itu kami mohon saat ini, ajari apa yang kami perlu ketahui, berikan apa yang kami perlukan. Dan kiranya kami boleh datang dengan segala kerendahan hati, dengan kelaparan, dengan kehausan. Kami percaya orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Kami serahkan waktu pembacaan, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14. Ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang 25. Jika Bapak Ibu, Saudara juga adik-adik sudah menemukan, saya mengajak kita boleh membacanya secara bergantian. Dimulai dari saya ayat yang ke-13 yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu, Saudara, adik-adik boleh membacakan ayatnya yang genap. 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan pujian dengan rohku, tetapi aku akan menyanyikan pujian juga dengan akal budiku. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, orang lain tidak dibangun olehnya. Namun dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Dalam hukum Taurat tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa-bangsa ini.
namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara dalam bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila? Hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita bersama-sama telah belajar mengenai karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan bukan untuk dipertontonkan, untuk dipertunjukkan, tetapi untuk membangun, edification ketimbang exhibition. Karunia rohani diberikan dan dipakai itu efeknya adalah memberikan kejelasan, bukan menghasilkan kebingungan, clarity ketimbang confusion. Dan karunia rohani ketika dipakai semestinya menghasilkan kesatuan, mempersatukan umat Tuhan, bukannya memecah belah atau mengalienasi, mengasingkan satu dengan yang lainnya, community ketimbang isolation. Nah, saudara, minggu lalu kita melihat secara general ya prinsip-prinsip mengenai karunia-karunia rohani itu dan di dalam pemakaiannya. Dan kalau Anda perhatikan, saya tidak menyoroti secara spesifik mengenai dua karunia yang disoroti di dalam 1 Korintus 14 ini, yaitu karunia bernubuat dan karunia berbahasa lidah. Dan saudara, sedikit review mengenai kondisi orang-orang Korintus pada saat itu. Mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus itu beberapa di antaranya kemudian termanifestasi. Pekerjaan Roh Kudus, pengalaman mengalami Roh Kudus itu kemudian membuat orang-orang tertentu bisa berbahasa lain, dan itu membuat banyak jemaat jadi terpukau dengan pengalaman itu, saudara. Ya, mereka menganggapnya sebagai satu tanda kedekatan dengan Tuhan, tanda kedekatan dengan Allah, karena tiba-tiba ya tahu-tahu bisa bahasa Rusia, bahasa Mandarin, apalah gitu ya. Dan kemudian saya yakin di antara kita kalau tiba-tiba yang seperti itu langsung juga, wow, ini ada apa ini? Ya. Dan alhasil saudaraku, dengan semangat seperti itu akhirnya muncul ada elitisme rohani. Orang-orang tertentu merasa lebih dekat dengan Tuhan karena bisa berbahasa, katanya bahasa malaikat, bahasa Tuhan, bahasa surga, saudara. Orang tertentu merasa lebih superior, lebih baik, lebih rohani, lebih suci, lebih oke dibanding orang-orang lainnya, karena dia bisa berbahasa-bahasa itu, mengalami pengalaman ekstatis itu. Tetapi saudara, di sini Paulus hendak meluruskan sekali lagi, meluruskan orang-orang di Korintus ini. Ya, dia tidak melarang pemakaian karunia-karunia itu, tetapi mengarahkan, ya, meluruskan apa sih tujuan segala karunia itu diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara, mungkin di antara setiap kita ada banyak yang bertanya, apa sih nubuat itu? Nubuat itu kayak apa? Atau bahasa lidah itu seperti apa sebenarnya? Karena hari ini kita banyak mendengar orang bicara tentang nubuat, tentang bahasa lidah, sampai kita juga sudah campur aduk mungkin pemahaman kita mengenai nubuat atau bahasa lidah. Nah, jadi saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, beberapa definisi ya. Nubuatan yang pertama-tama kita lihat, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 3 sampai 4 dikatakan di sana, siapa yang bernubuat, ia berbicara kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Saudara, di sepanjang 1 Korintus ini Paulus pasal 14 ini Paulus berulang-ulang mengkontraskan antara nubuat dengan bahasa lidah, profesi dengan tongue gitu ya. Dikontraskan berulang-ulang.
Nah, kita lihat di sini bahwa nubuat itu adalah satu upaya mengkomunikasikan, berbicara. Dan apa yang dibicarakan yaitu penyataan dari Allah, wahyu dari Allah, revelation itu yang sifatnya spontan, jadi tidak dipersiapkan sebelumnya. Ya, Allah menyatakan sesuatu, singkapkan sesuatu, dan kemudian orang itu suarakan. Dan utamanya kontennya itu saudara, tujuannya adalah untuk di sana membangun, menasehati, dan menghibur, pastoral. Dan itu di dalam situasi-situasi spesifik pada saat itu saudara. Ya. Nah, coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke 30 saudara. Ya, 29, mulai dari 29 ya, 1 Korintus 14 ini. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berbicara dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Nabi bernubuat. Namun jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan dari Allah, yang pertama itu harus diam. Nah, ini kita akan bahas di minggu yang akan datang. Tapi Anda lihat di situ dikatakan bahwa ini adalah mendapat penyataan, wahyu, revelation dari Allah, dan cenderung sifatnya itu spontan, tidak dipersiapkan sebelumnya, saudara. Dan cenderung ini adalah horizontal. Ya, dari manusia dititipkan, dari Allah kepada manusia dititipkan untuk disuarakan kepada manusia lainnya, kepada orang lainnya. Nah, jadi kata kuncinya itu saudara ya, di sana penyataan. Nah, utamanya nubuatan itu bukan prediktif. Ada unsur prediktif saudara, tetapi utamanya bukan prediktif, bukan prediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi utamanya adalah pastoral. Ya, untuk membangun, untuk menasehati, untuk menghibur. Jadi utamanya bukan kasih tahu nanti Real sama Barca siapa yang menang gitu. Ya. Terus apalah gitu ya dikasih prediksinya. Tidak saudara, tapi utamanya adalah untuk membangun, menasehati, dan untuk menghibur. Ya, menghibur di sini bukan entertainment saudara, tapi comfort, memberikan penguatan. Ya. Nah, jadi utamanya bukan prediktif tapi pastoral. Dan saudaraku, boleh next. Pertanyaannya sekarang adalah apakah nabi dan nubuatannya itu bisa salah? Bisakah salah nabi yang sejati, saudara? Kalau Anda baca seluruh Alkitab, bisa nggak saudara? Kalau seseorang nyampein pesan dari Tuhan, itu bisa salah. Jadi ragu-ragu nih. Bisa nggak saudara? Apakah nabi bisa salah saudara? Nabi yang sejati bisa salah nggak saudara? Waduh. Nabi yang sejati tidak bisa salah di dalam pesannya. Kalau perilakunya mungkin bisa jatuh ya. Tapi di dalam pesannya itu infallible. Karena Anda bayangkan itu Tuhan yang singkapkan, kasih wahyu, kasih penyataan, dan dia suarakan. Jadi nabi yang sejati itu pasti tidak bisa salah, infallible di dalam hal pesannya, karena dia menyuarakan pesan dari Allah sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20, Paulus dia bilang begini berkenaan dengan natur daripada gereja. Ya. Di sana dia katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, kalau nabi bisa salah di dalam hal penyataannya, di dalam hal apa yang dia suarakan, kalau rasul bisa salah di dalam hal apa yang dia suarakan, firman Tuhan, maka bahaya saudara, karena gereja dibangun di atas fondasi daripada penyataan mereka, ya, berita dari yang mereka sampaikan mengenai Yesus Kristus. Nah, jadi pesan daripada para nabi itu infallible. Nah, ini kenapa penting saudara, ini sedikit kisi-kisi karena kita akan nanti bahas, ini jadi penting gitu ya. Kenapa, apakah masih ada karunia itu di hari ini? Tapi kita nggak bahas hari ini. Dan saudara, pada hari ini banyak orang bisa bicara tentang nubuat.
tapi nubuat yang bisa salah begitu. Nah itu kan jadi aneh, ya. Saya tidak pakai contoh di Indonesia karena takutnya kita jadi kayak jelek-jelekan mungkin orang-orang dari gereja lain atau dari denominasi lain. Jadi saya pakai contoh yang jauh aja saudara ya. Boleh next ya. Di tahun 2020 yang lalu di Amerika, waktu Trump lawan Biden saudara ya, pemilu di sana. Kemudian banyak pendeta-pendeta yang bernubuat katanya, ini Trump pasti menang, Trump sudah ditunjuk oleh Allah, Trump sudah dipilih oleh Allah, Trump begini dan begitu. Dan alhasil kemudian kalah saudara. Ya banyak nggak percaya, kemudian apa istilahnya bingung gitu ya, kok bisa seperti ini, 2016 kita nubuat benar gitu, 2020 kok salah gitu, ini pasti ada kuasa jahat di belakangnya yang menyelewengkan sehingga hasilnya itu jadi keliru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu taat kepada pemerintah karena hasil yang benar di surga adalah Trump gitu ya, presiden gitu. Beneran saudara, ada banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah seperti itu, bernubuat seperti itu. Dan saudara, kalau nubuat kita perlakuan seperti itu, pertanyaan saya, apakah Allah dimuliakan atau Allah dipermalukan? Apakah iman Kristen kemudian ditunjukkan dengan segala kegemilangannya atau malah ditunjukkan ya kekacauannya? Maka saudara, nubuat sejatinya dia bisa salah kalau itu pesan dari Allah, pesan dari Tuhan. Ya bukan cuma ini saudara ya, ada banyak. Ya kadangkala kita terlalu menekankan pada prediksi, ya meramal akan masa depan dan kemudian tidak terjadi. Dan pada akhirnya pada saat seperti itu, ya ketika kita mengatasnamakan Tuhan, Tuhan bicara kepada saya seperti ini dan seperti itu, tapi nggak kejadian, maka sebenarnya sedang mempermalukan nama Tuhan saudara. Karena pesan dari Allah sejatinya tidak pernah salah, tidak pernah keliru, pasti tergenapi, pasti kemudian kejadian saudara. Kalau tidak kejadian artinya itu palsu gitu, ya salah, keliru. Ada banyak contoh-contoh lainnya saudaraku, tetapi setia ini menolong kita untuk melihat bahwa nubuat, ya kalau betul nabi dan rasul itu dipanggil, diutus oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menegakkan fondasi daripada gerejanya, sejatinya pesannya itu tidak boleh salah dan tidak pernah salah pesannya ya saudara. Nah itu yang pertama. Dan sekarang bicara tentang bahasa lidah. Ya bahasa lidah, tongue, yaitu adalah kalau tadi nubuatan itu dari manusia kepada manusia lainnya horizontal. Nah bahasa lidah utamanya itu sifatnya itu vertikal, respons kepada Allah. Di dalam ayat yang kedua dikatakan di sana pasal 14, siapa yang berbicara dan bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya, oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan kemudian di dalam ayat 14 dan seterusnya yang tadi kita baca bersama-sama saudara, kalau kita perhatikan di sana kontennya ternyata adalah doa, praying. Ya, aku akan berdoa dengan rohku. Kemudian aku akan menyanyikan pujian, ada pujian di dalamnya. Kemudian ada ucapan syukur ayat 16, ya, ucapan syukur di dalamnya. Doa, pujian, ucapan syukur yang disuarakan dengan bahasa-bahasa lain, dan itu yang dimampukan oleh Roh Kudus. Baik bahasa itu bahasa yang sudah dikenal, ya diketahui atau yang tidak diketahui, saudara. Ya, tapi yang jelas adalah satu bahasa yang bisa ada pengertiannya, saudara, ada maknanya. Nah, saudara mungkin Anda kemudian punya keberatan begini ya, bahwa oh ini kalau utamanya kepada Allah bukan untuk pekabaran Injil, bagaimana dengan kisah para rasul? Ya dalam kisah para rasul di hari Pentakosta para rasul kemudian mendapat apa istilahnya karunia Roh Kudus itu untuk kemudian berbicara di dalam bahasa lain.
Nah, saudara, kalau nubuatan tadi utamanya adalah menyampaikan firman Allah, pesan Allah kepada manusia. Kalau bahasa lidah itu adalah di respon gitu ya, sifatnya vertikal kepada Allah. Nah, Kisah Para Rasul sebenarnya juga mengkonfirmasi itu. Ya. Ya, coba kita lihat sedikit saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita tidak akan baca semua, tapi kita lihat di dalam ayat yang keempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Oke. Nah, kemudian apa kontennya? Di dalam ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, apakah ini harus di dalam pengertian pekabaran Injil, pemberitaan Injil? Ya bisa jadi ya, bisa jadi juga bukan saudara ya. Bisa jadi dalam pujian, di dalam doa, di dalam ungkapan syukur, itu juga menyuarakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, ayat 14 dan berikutnya, khotbah Petrus di sana, itu di dalam bahasa apa? Seringkali kita langsung asumsikan, oh ini dalam bahasa lain gitu. Tapi perhatikan ayat 14 pasal 2 itu Kisah Para Rasul. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Kalau dia ngomong buat orang Yahudi, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, kira-kira dia pakai bahasa apa saudara? Ya, bahasa ya orang-orang di Yerusalem tentu saja. Ya, kemungkinan besar kalau enggak Ibrani, Aram. Ya, atau kemungkinan yang lebih kecil mungkin Greek gitu, Yunani gitu. Tapi kemungkinan besar Ibrani atau bahasa Aram, bahasanya orang Yahudi. Ya. Jadi yang di sebelumnya yang disuarakan waktu mengalami penuhan Roh Kudus itu, dan yang dia suarakan adalah pujian, doa dan ucapan syukur, memberitakan dan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam bahasa-bahasa lain didengar orang-orang itu. Tapi setelah itu yang dia sampaikan berita firman itu di dalam ya bahasa setempat. Ya. Nah, kemudian saudara satu lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Ini pengalaman Cornelius dan keluarganya. Jadi Petrus pergi ke keluarga Cornelius memberitakan Injil di sana, dan setelah mereka percaya, kemudian terjadilah ada Roh Kudus turun ke atas semua orang itu, ya. Kita lihat ayat 44. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena mereka melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Memuliakan siapa saudara? Memuliakan Allah. Iya. Terus ayat 47, Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi yang diterima oleh Cornelius dan keluarganya sama dengan yang diterima oleh Petrus dan murid-murid di hari Pentakosta, dan kontennya adalah memuliakan Allah. Ya, jadi vertikal saudara kepada Allah. Nah, jadi ini adalah satu kemampuan untuk berkata-kata di dalam bahasa lain, dan kontennya utamanya pujian, syukur, doa saudara. Ya, bukan utamanya pekabaran Injil. Ya, memberitakan firman kepada orang yang belum percaya. Karena Cornelius dan teman-temannya ketika bicara, yang hadir di situ Petrus bukan orang nggak percaya. Dia tidak perlu dengar gitu ya, maksudnya disuarakan Injil di dalam bahasa lain, tidak saudara. Ya. Nah, jadi saudara ini ya definisi ini, bahasa lidah dan profesi, nubuatan. Yang satu itu arahnya vertikal, yang satu arahnya horizontal. Dan
dua-duanya adalah kemampuan karunia daripada Tuhan. Boleh next gak? Ini sedikit teaser saudara, 2 minggu yang akan datang tanggal 23 kita akan sama-sama adakan lagi kelas Trivi ya, via Veritas Vita itu membahas mengenai karunia-karunia yang spektakuler itu. Kelanjutannya, apakah berlanjut di hari ini, apakah masih ada, kalau ada seperti apa gitu ya. Seringkali yang ditanya, Pak, bahasa lidah sekarang yang ada itu beneran apa enggak? Kalau asli seperti apa? Ya kan, yang asli ada badaknya gitu. Nah, jadi kita kalau mau tahu saudara nanti datang di dalam kelas ini. Ya, jadi setelah ibadah kita akan lanjutkan dengan pembinaan Trivi ini di tanggal 23. Ya, saya akan bahas lebih dalam mengenai yang tadi kita sudah sempat lihat kisi-kisinya. Nah, sekarang saudara, di antara dua ini menariknya Paulus, kita kembali ke 1 Korintus 14, menariknya Paulus katakan nubuat itu lebih bernilai, lebih berharga. Saudara tentu ingat di dalam pasal-pasal sebelumnya untuk mengcounter sikap elitisme, sikap superior ya, yang punya kemampuan berbahasa lidah. Wah, ini kami lebih dekat dengan Tuhan nih, pakai bahasa yang gak dikenalin, cuma Tuhan yang tahu gitu, dan kami doa, pujian, bersyukur, pokoknya aku dan Tuhan gitu yang tahu. Dan ini kayaknya elit sekali gitu ya. Ini kalau surga itu ibaratnya sudah 1 meter lah dengan Tuhan. Ya, sementara yang nggak ngerti itu dipojokkan gitu, masih duniawi sekali gitu. Nah, untuk mengcounter itu Paulus bilang bahwa semua karunia sama, nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Tetapi di dalam pasal 14 ini dia malah bilang di dalam ayat kelima, aku mau supaya kamu berbicara dalam bahasa lidah, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Loh, apakah Paulus di sini tidak konsisten? Apakah dia kemudian kontradiksi? Karena kemarin bilang bahwa semuanya sama, setara, nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Kenapa sekarang bilang bahwa nubuat itu lebih berharga, lebih bernilai? Nah, saudara, ini penting bahwa Paulus ketika bicara tentang nilai daripada karunia-karunia itu, baik karunia bernubuat, karunia berbahasa lidah, memimpin, melayani, semuanya secara fundamental itu sama nilainya. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tetapi secara fungsional ada bedanya. Ya, di dalam nilainya. Nah, perhatikan bahwa Paulus, ini yang kita bahas minggu lalu, berulang kali menegaskan karunia itu diberikan oleh Roh Kudus, diberikan oleh Tuhan untuk membangun jemaat, untuk membangun gereja. Nah, ketika bicara fungsi membangun jemaat, membangun gereja secara komunal, disitulah ada bedanya. Ada beda di dalam hal nilainya. Nah, di dalam membangun jemaat, dia katakan nubuat itu lebih berharga ketimbang bahasa lidah. Kalau bahasa lidah cuma kamu dan Tuhan toh, ya kamu dekat dengan Tuhan toh. Tapi ini pertemuan jemaat, ya harusnya membangun orang yang lainnya. Dan untuk membangun orang lain, maka pesan dari Tuhan disampaikan pada saya sampaikan kepada orang lain. Nubuat itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga karena membangun orang lain. Nah, jadi saudara, maka kita lihat di sini, ya, yang penting adalah membangun sesama, edification, membangun sesama, itu prinsipnya. Dan untuk bisa membangun sesama, kriterianya yang paling mendasar yaitu bisa dimengerti, bisa dipahami, ya, intelligible gitu, bisa dimengerti pesan yang disampaikan, apa yang disuarakan. Dan itu yang dia sampaikan di dalam ayat 13 sampai ayat 17 sampai ayat 19. Bahwa perlu pengertian, perlu ada pemahaman supaya orang-orang bisa dibangunkan, bisa dikuatkan, bisa dipertumbuhkan lewat pemakaian karunia itu. Maka dia katakan di dalam ayat 13, karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya.
saudara, di dalam 1 Korintus 14 ini Paulus berulang-ulang dia tidak melarang. Tetapi yang dia tekankan adalah dia tidak melarang penggunaan bahasa lidah itu di dalam pertemuan jemaat, tapi dia menekankan berulang-ulang harus ada yang menafsirkannya. Harus bisa ditafsirkan, ya. Di dalam ayat 5 yang tadi kita baca, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga dapat dibangun. Ya, kemudian siapa yang berbicara? Ayat 13, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Kemudian minggu yang akan datang kita akan lihat ayat 26. Ya. Jadi bagaimana sekarang saudara ketika kamu berkumpul, tiap-tiap orang mempersembahkan suatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah atau bahasa lidah atau penafsirannya. Hendaklah semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan berbicara hanya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kualifikasinya adalah bisa dimengerti, intelligible, ada pesan yang bisa dimengerti. Maka bahasa lidah itu saudara, terlepas dari apa yang bahasa yang dipakai, maka harusnya ada artinya, ada meaningnya. Ya, itu adalah ada satu sistem bahasa tertentu, ada pesannya. Sama seperti saya bilang ini mic gitu, orang lain mungkin bilang ini apa gitu, ya. Tetapi ada pengertiannya, setiap syllable itu, setiap kata-kata yang dipakai ada pengertiannya, ada pesan yang disampaikannya. Dan perhatikan saudara, Paulus dia katakan, kenapa perlu pengertian gitu? Karena ini adalah untuk pertemuan jemaat, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Di dalam pertemuan jemaat ada orang-orang dengan gift yang berbeda, dan di dalam pertemuan itu bagaimana orang bisa kemudian secara korporat, ya, mengaminkan, berbagian di dalam apa yang kau katakan pada Tuhan. Oh, Tuhan baik, Tuhan maha besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana orang bisa mengaminkan itu semua kalau saya bicara di dalam kata-kata yang tidak dimengerti? Nah saudara, maka ini prinsipnya, tidak ada edifikasi tanpa pemahaman. Tidak ada apapun yang bisa membangun orang lain, ya, kalau itu dilakukan tanpa kemudian bisa dimengerti oleh orang lain, ya. Nah, beberapa aplikasi saudara, ya, ini tentu berkenan dengan ibadah. Ibadah sejatinya, ibadah publik saudara, ya, ibadah yang secara bersama-sama sejatinya itu bersifat harusnya bisa dimengerti, dipahami, diikuti oleh semua, dan sifatnya itu korporat, ya. Bukan saya dan Tuhan semata waktu kita ibadah hari ini, tetapi saya dengan Tuhan, saya bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain dengan Tuhan, ya. Dan sifatnya itu intelligible. Saudara, gerakan reformasi 500 tahun yang lalu salah satunya adalah merombak ibadah yang tidak bisa dimengerti. Orang ikut ibadah tapi nggak ngerti apa-apa. Semuanya dengan bahasa surga. Bahasa surga saat itu Latin katanya, ya. Yang bisa hanya para imam, para pastor gitu, ya. Karena belajar bahasa Latin, kemudian chanting, baca Alkitab itu semuanya dalam bahasa Latin. Kemudian ikut ke dalam, ini apa gitu. Nggak ngerti apa-apa saudara. Akhirnya tidak dibangun juga. Pulang masih takut setan, takut mati, takut apapun gitu. Nggak mengalami kebangunan, nggak mengalami dibangunkan di dalam imannya, tidak mengalami diajar, dinasehati, dihiburkan, dikuatkan. Jadi saudara, ibadah sejatinya harus bersifat intelligible, bisa dimengerti, ya. Bukan apa istilahnya, nggak bisa dimengerti sama sekali. Dan saudara, itu sebabnya di dalam apapun yang kita kerjakan hal ini dalam ibadah publik, utamanya harus ada sifat intelligible itu. Bukan cuma nawarin pengalaman-pengalaman, ya, menggugah, bikin bergidik dan segala macam. Pesannya tidak tersampaikan, ya, kontennya tidak tersampaikan,
Kalau mencari pengalaman bikin bergidik, kita bisa pergi lihat di Bali orang narik kecak gitu ya. Itu bikin bergidik juga tuh saudara. Atau pergi kemana, atau pergi nonton suara, bisa memberikan perasaan bergidik. Tapi belum tentu pengalaman-pengalaman itu membawa kita kepada kejelasan kepada Tuhan. Jadi yang harus dikejar bukanlah pengalamannya, tetapi beritanya saudara, ya, kebenarannya, bukan pengalamannya. Pengertian, pemahaman itu lebih penting ketimbang pengalaman saudara. Ya, jadi ibadah yang benar bukan sekedar membuat jemaat itu tersentuh emosi gitu ya, tetapi terbuka oleh kebenaran, dicelikkan oleh kebenaran. Maka saudara, ketika kita berkesempatan dalam ibadah, ya, kita pun melihat bagaimana prinsip-prinsip ini apakah diterapkan atau enggak. Saudara, kalau Anda perhatikan, kalau di CCM ada yang kasih masukan kan, Pak nyanyinya kok lagu bahasa Inggris. Oh iya betul, kadang lagu bahasa Inggris susah gitu ya, saya enggak mengerti ngomong bahasa Inggris. Tapi saudara, kalau Anda perhatikan, semua lagu, semua liturgi itu kita terjemahkan, ya, supaya tujuannya orang yang ikut itu bisa mengerti apa yang disuarakan, apa yang dinyanyikan, apa yang diucapkan, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa lain, katakanlah ya. Itu selalu supaya orang yang ngikutin itu dia ngerti apa yang sedang diucapkan atau yang diomongkan. Lalu saudara, di dalam berkhotbah, ya, saya beberapa waktu lalu diundang untuk ngisi podcast gitu, ngomongin Allah Tritunggal buat anak kelas 6 saudara, anak kelas 5. Ya, Anda kalau mau coba silakan jelaskan Allah Tritunggal kepada anak-anak usia 10 sampai 12 tahun. Itu bukan susah lagi saudara ya, tapi sulit gitu ya. Nah, saya bisa saja bicara perikoresis gitu ya, atau hipostasis gitu, mengenai istilah-istilah teologi yang wah sekali gitu. Tapi pengertiannya, apakah itu intelligible? Bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak? Yang kita perlu kejar itu adalah pengertian orang lain, pemahaman orang lain, sesama saya. Dan waktu ibadah korporat seperti ini saudara, saya bukan sendirian dengan Tuhan, tapi saya bersama orang-orang lainnya. Itu sebabnya apa yang saya kerjakan dan lakukan perlu saya pikirkan efeknya kepada mereka. Dan itu sebabnya Paulus dia bilang ayat 18. Paulus data seorang yang berbahasa lidah. Ya, dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Bukan sedang flexing nih saudara, dia sedang kasih teladannya. Namun dalam pertemuan jemaat, dalam pertemuan ibadah, di rumah-rumah, ya, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dalam bahasa lidah. Karena saya bisa ngomong sampai berbuih-buih, berbusa-busa gitu ya. Wah, saya kayaknya bangun dekat sekali dengan Tuhan, 1 meter doang dengan Tuhan. Tapi orang lainnya enggak mengalami, dibangunkan oleh apa yang saya kerjakan dan lakukan, pemanfaatan karunia saya. Dan itu yang pertama saudara, ya. Jadi perlu ibadah itu dia intelligible, bisa dimengerti. Pemanfaatan karunia perlu membangun orang-orang lainnya, orang-orang percaya lainnya, dan syarat untuk bisa membangun itu dia bisa dimengerti, dia bisa dipahami gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berikutnya, ya. Bagaimana Paulus menegaskan pesan dia. Saudara, dia katakan di ayat 20, saudara, janganlah kamu menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan atau dalam kefasikan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Paulus bukan sedang bilang ya orang yang berbahasa lidah itu kayak anak kecil gitu, ngomong gak jelas gitu, bukan. Tapi dia sedang menegur mentalitasnya. Ya, orang yang berbahasa lidah, yang nggak mau tahu poin yang pertemuan coba gitu ya. Orang lain nggak ngerti, nggak apa-apa, yang penting saya dekat sama Tuhan. Dia sedang bilang, hey, kamu sedang childish di dalam pemikiranmu. Anak-anak kecil itu cenderung self-centered, saudara. Dia tidak bisa meletakkan
perspektif dirinya itu dari perspektif orang lain, nggak bisa meletakkan kakinya di sepatu orang lain, nggak bisa melihat dari perspektif orang lain. Ya, ini dampaknya apa, efeknya apa? Enggak, saudara. Ya, orang dewasa yang bisa seperti itu. Ini satu teguran dari Paulus kepada jemaat Korintus. Kalian bilang orang yang dewasa, orang yang rohani, orang yang bertumbuh, itu adalah orang-orang yang bisa berbahasa macam-macam. Tidak. Saya bilang kepada kamu, orang yang dewasa justru dia bisa memikirkan bagaimana saya bisa membangun orang-orang lainnya. Ya, bisa membangun orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi saudara, ini satu teguran ya dari Paulus kepada jemaat Korintus dan juga bagi setiap kita. Kita di dalam ibadah, orang-orang dewasa rohani tidak bertanya, bagaimana saya bisa merasa diberkati? Bagaimana saya bisa merasa tersentuh? Bagaimana saya dan saya bisa mengalami ini dan itu? Tidak, saudara. Tapi bagaimana orang lain sesama saya bisa dibangun, bisa didekatkan kepada Kristus? Itu pertanyaan orang-orang yang dewasa secara rohani. Dan saudara, Paulus melanjutkan dengan kasih tahu apa bahayanya ibadah yang enggak bisa dimengerti itu. Nah, di bagian berikutnya, ini bagian yang agak sulit. Ya, dia kata dalam hukum Taurat tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Saudara, Paulus dia bilang dalam hukum Taurat ini dia ngomongin tentang perjanjian lama sebenarnya. Ya, jadi perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu ada kitab Musa, kitab nabi-nabi, ada tulisan-tulisan, itu semua disingkat dia bilang kitab Taurat. Ya, sama seperti hari ini kita suka pakai majas itu toh, ketika katakanlah ada kejuaraan Indonesia Open atau apalah ya, kemudian badminton katakanlah, kemudian masuk berita Indonesia dibantai Cina gitu, ya kan, 5-0. Loh, Indonesia 280 juta penduduknya, Sosa. Yang main itu cuma tunggal putra, tunggal putri, 3 ganda, 8 orang, ya kan. Terus katanya langsung Indonesia dibantai gitu. Kenapa? Karena yang ini mewakili Indonesia 280 juta. Nah, ketika dia bilang hukum Taurat di sini, dia sedang maksudkan seluruh perjanjian lama. Nah, yang dia kutip di sini adalah kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya. Itu bagian daripada perjanjian lama. Dan kenapa dia bicara seperti itu? Apa yang dia kutip sebenarnya? Di dalam Yesaya pasal 28, pada saat itu konteksnya adalah Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan ya kepada orang-orang Israel pada saat itu, ya. Dan mereka sudah dengar pesan dari Yesaya tapi nggak mau ngerti, saudara, nggak mau menerima, maunya mendengar dari bahasa-bahasa lain punya. Nah, di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Oke, kamu akan dengar bahasa-bahasa lain, tapi sebenarnya itu adalah simbol penghukuman. Ya, suara dari orang-orang Asyur yang berhasil menghabisi bangsa Israel, dan mereka akan dibawa ke pembuangan, dan bahasa-bahasa lain itu simbol penghukuman bagi mereka. Nah, itu sebabnya di Damai 22 dia bilang, karena itu karunia bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman tetapi untuk orang yang beriman. Jadi saudara, maksud Paulus adalah jangan sampai di dalam ibadah ya, sebenarnya pesan dari Tuhan itu yang demikian jelas itu kan hasil membangun orang-orang yang beriman, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi jangan sampai dalam satu pertemuan jemaat di mana seharusnya setiap orang beriman merasa humi gitu, ini adalah rumah saya adalah orang insider, saya adalah milik Tuhan, tapi malah justru merasa terasingkan ya, karena terasing itu sebenarnya adalah orang yang belum dibenarkan, belum berada di dalam Tuhan. Ya, saya ngomong tentang apapun, orang yang di luar Tuhan tidak akan ngerti, tidak akan terima. Ya, itu seperti dengar di dalam bahasa-bahasa lain gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan,
apapun yang pesan daripada Tuhan itu membagongkan gitu buat mereka, membingungkan buat mereka. Tetapi bagi orang-orang di dalam Tuhan, pesan dari Tuhan itu pasti membangun gitu, bukan membagongkan, saudara. Maka di sini dia bilang bahwa kalau sampai dalam satu pertemuan ibadah, ya, kemudian engkau memakai bahasa-bahasa lain, yang itu sebenarnya harusnya pengalaman terasing itu adalah pengalaman orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya, tidak menerima Tuhan, itu dia merasa terasing gitu, ya, bahwa apa yang disampaikan nggak masuk tuh. Nah, jangan sampai orang-orang percaya justru mengalami hal yang seperti itu. Kau sedang memperlakukan dia sebagai orang yang tidak beriman. Saudara, saya beberapa kali masuk ibadah di dalam ibadah yang mempercayai bahwa ya bisa berbahasa lidah gitu. Saya seperti alien di dalamnya, saudara, jujur. Saya merasa alien di dalamnya, kayaknya semua dekat dengan Tuhan saya, pengikut setan mungkin ya, gitu. Karena enggak bisa gitu. Padahal saya orang percaya. Dan saya lihat bukan cuma saya, orang-orang lainnya juga. Nah, kadang yang kita lakukan memberikan efek yang sebaliknya, tidak membangun. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berbicara bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang biasa atau orang-orang yang tidak beriman, bukankah mereka akan katakan bahwa kamu gila gitu, ya. Namun kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang biasa, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Jadi sekali lagi, intelligible, bisa dimengerti, bisa dipahami, sehingga bisa membangun, bahkan bisa membuat orang-orang yang tidak percaya jadi percaya. Dan syaratnya adalah intelligible tadi. Saudara, Paulus bukan sedang apa istilahnya, dia takut orang-orang kisah itu dianggap dicap gila. Ya, dia tidak sedang apa istilahnya, takut orang kisah itu dilabeli out of your mind gitu, kamu gila gitu. Ya, tapi Paulus sedang koreksi begini, jangan sampai orang-orang yang dari luar atau yang tidak percaya atau yang belum bertumbuh karena melihat pengalaman-pengalamanmu, ya, apa yang kau lakukan, kerjakan, kemudian dia katakan, wah kamu sudah out of your mind, kamu gila gitu. Jangan sampai karena pengalaman mereka bicara seperti itu. Concern Paulus sekali lagi, balik lagi dan lagi, saudara, berita dan berita mengenai Kristus Mesias yang tersalib. Kalau kita perhatikan 1 Korintus dari awal sekali dia bilang, aku tidak mau tahu yang lain selain Mesias yang tersalib itu, Kristus yang tersalib itu. Dan itu menjadi batu sandungan buat orang-orang Yahudi, Tuhan bagi orang-orang Yunani. Orang-orang yang tidak percaya mendengar berita itu mungkin bisa cap, wah kamu mah udah gila. Nah, itu yang dialami oleh Paulus. Ketika dia menyampaikan itu di hadapan pejabat-pejabat Romawi itu, dia bilang, kamu gila, ya. Mana mungkin ada orang yang mati bangkit lagi. Ya. Ilmumu terlalu banyak Paulus sampai kau gila gitu. Yang di dalam kisah palsu kita baca itu. Paulus tidak takut dicap gila, saudara. Tapi dia tidak mau dilabeli karena hal yang salah. Jangan sampai karena pengalaman-pengalaman orang bicara kamu gila. Tapi karena berita-berita yang kau sampaikan, berita-berita intelligible itu, yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami, tetapi tidak masuk ke dalam hati mereka, ke dalam hidup mereka, sehingga mereka counter bilang, wah kamu udah gila, ini saya gak bisa terima pesanmu. Kalau gagal itu tidak apa-apa, saudara. Nah, jadi fokusnya adalah sekali lagi dan lagi, jangan jadikan pengalaman itu menggantikan berita daripada firman, berita daripada kebenaran itu. Saudara, maka yang kita bisa pelajari di sini, saudara, kita pertimbangkan efek dampak dari pemanfaatan karunia. Ini secara general, ya kadang kita nggak mikirin dampaknya atau efeknya, apakah membangun atau sebenarnya sedang jelek nih efeknya, dampaknya. Saudara, satu kali di dalam pelayanan kami yang lalu ada jemaat yang niatannya baik ya, semua niatan baik, ketika mau memanfaatkan karunia, melayani, nggak ada tujuannya itu jahat atau jelek. Jemaat ini katanya anaknya itu ulang tahun, terus ini kebetulan punya karunia memberi kan,
Jadi yuk kami mau rayakan ulang tahun anak kami di panti asuhan gitu. Salah nggak saudara? Tidak, itu baik nggak? Sangat baik, oke gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi di panti asuhan ya, ibadah, kemudian ada perayaannya toh, perayaan ulang tahunnya. Lalu kue ulang tahun ditata, kemudian dipasangin lilin, terus kemudian nyanyi happy birthday, ditemenin sama papa dan mamanya di hadapan anak-anak panti asuhan yang yatim dan piatu. Ini di depan ada keluarga yang lengkap saudara. Pertanyaan saya, itu membangun atau malah jadi batu sandungan saudara? Kadang kita melakukan hal-hal yang baik tapi tidak peka terhadap orang-orang lain saudara. Itu kan seperti orang udah jomblo masih dikasih Instagram yang orang-orang couple gitu kan ya, seperti menabur luka dengan garam gitu. Yang dilakukan salah nggak secara moral? Tidak saudara, bukan dosa gitu. Tapi kadang kita tidak menunjukkan empati gitu. Nah ini ada banyak contoh kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita perlu pertimbangkan efek dan dampak dari pemanfaatan karunia kita. Apakah ini memberikan efek dampak membangun atau justru merusak? Dan sebagai penutup saudaraku, kalau kita ingat Paulus, dia menyuarakan lagi dan lagi mengenai kejalan yang jalan lebih utama, yaitu jalan kasih, jalan the way of love itu. Di dalam memanfaatkan karuniamu, kau perlu memanfaatkannya dengan kasih. Saudara, kenapa Paulus begitu menekankan pentingnya ya kasih, kejelasan di dalam ibadah? Kenapa dia menekankan lebih penting atau lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti untuk ngajar orang lain daripada ribuan kata gitu ya dalam bahasa lain yang gak dimengerti oleh siapapun? Kenapa dia menekankan soal intelligibility? Ya, dan kenapa intelligibility itu melakukan sesuatu yang bisa dipahami itu sebagai wujud kasih? Kenapa itu penting di dalam pemahaman Paulus saudara? Karena jawabannya tiada lain tiada bukan, balik lagi kepada berita Injil. Allah sendiri telah melakukan itu bagi kita semua. Ketika manusia tidak lagi mengerti suara Allah, tidak mau dengar suara Allah, tidak lagi mengerti firman Allah, ketika pesan Allah itu dikaburkan, jadi asing oleh karena dosa, manusia terasing, Allah tidak tinggal diam. Dia tidak hanya menunjukkan wahyu dalam hal-hal yang misterius saudara, tiba-tiba pohon tumbuh tinggi gitu ya, atau laut bergejolak, tidak saudara. Tuhan tidak datang dengan bahasa malaikat, tapi datang dengan bahasa manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman, kata-kata dari Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus datang sebagai kata-kata yang bisa dipahami, firman yang bisa dipahami, firman yang dapat kita lihat, kita dengar, kita kenal. Ia bicara bukan dengan teka-teki, dengan bahasa-bahasa yang tinggi, tetapi dengan bahasa kasih itu. Dan dia tunjukkan utamanya lewat kehidupannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya setiap kita, buat setiap kita orang-orang yang percaya. Dan saudara, lewat itu semua, satu yang Tuhan mau sampaikan, Allah mengasihi orang berdosa. Allah datang untuk menyelamatkan setiap kita. Itulah pesan Injil, saudara. Pesan yang sangat jelas, pesan yang membangun, pesan yang menghangatkan setiap kita, membangunkan setiap kita. Karena itu saudara, setiap kali kita beribadah dengan pengertian, dengan kasih, dengan Injil di pusatnya, kita sedang menyuarakan lagi dan lagi, memperlihatkan lagi dan lagi bahwa Kristus, sang firman Allah, sang sabda Allah yang hidup itu, dia datang ke dalam dunia, bisa dimengerti, bisa diterima. Ibadah kita bukan pengalaman rohani semata yang bikin kita bergetar, bikin kita merinding, tidak saudara. Tetapi ibadah tempat kita mengalami satu perjumpaan yang jelas, yang clarity, yang penuh kasih dengan Allah yang berkomunikasi, berbicara pada setiap kita. Maka saudaraku, mari kita membangun ibadah yang intelligible, yang membangun orang-orang percaya, yang
menjangkau orang-orang yang dia percaya, yang build up dan juga reach out, orang-orang yang datang menerima pesan dan kemudian boleh diubahkan karenanya. Agar setiap kita yang hadir, percaya ataupun yang belum percaya, pada akhirnya karena pekerjaan kuasa dari Roh Kudus boleh tunduk, boleh kemudian dengan kagum berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman-Mu Engkau meteraikan di dalam benak kami, di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami membicarakan hal-hal yang mungkin kontroversial, yang menimbulkan gejolak. Tapi biarlah kami ketika membahas ini semua dan mungkin ya membagikannya, menghidupinya, kami betul-betul melakukan itu semua dengan kasih sebagai dasar, sebagai pusatnya. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan kami agar terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap apa yang kami kerjakan lakukan di dalam pemanfaatan karunia-karunia yang telah Engkau percayakan pada kami boleh lakukan, pakai untuk membangun sesama kami, menjadi berkat bagi mereka. Dan kiranya Tuhan, ibadah-ibadah kami semuanya bisa menjadi ibadah yang intelligible, yang bisa dimengerti, bisa dipahami. Ada pesan yang jelas mengenai Kristus yang tersalib itu, mengenai Injil yang disuarakan lagi dan lagi, yang boleh dinikmati oleh kami yang sudah percaya dan boleh didengar oleh mereka yang belum percaya. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menolong agar setiap ibadah kami betul-betul memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ketika membahas mengenai karunia, mengenai pemanfaatannya, seringkali kita bisa jatuh di dalam semangat pepecahan gitu, di dalam semangat untuk saling menghakimi, saling kemudian mengata-ngatai, melabeli gitu. Tapi saudara, mari kita terus berpadanan pada berita firman Tuhan, bahwa yang utama itu adalah the way of love itu, kasih yang menjadi buah roh, pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kita. Nah itu saudara, ketika kita memiliki kebenaran, mengerti kebenaran firman Tuhan, biarlah kita juga dipenuhi oleh kasih. Sehingga ketika mau mengoreksi, menasihati, menguatkan, menegur, mengingatkan, tetap dilakukan dengan berlandaskan kasih. Dan mari saat ini bersama-sama sebagai respons kita akan pujian ini, ya, of all the Spirit gives to me. Mari kita berdiri. Spirit gives to me. I pray that all
kembalikan segala pujian, hormat dan syukur, kita naikkan doksologi. Saudara, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam dunia kita masing-masing, di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, di dalam apapun yang kita kerjakan lakukan. Kiranya kita mengerjakannya dengan kesadaran bahwa Allah beserta dengan setiap kita. Allah memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap kita untuk kita pakai demi membangun sesama kita. Dan biarlah lewat apa yang kita kerjakan, lakukan, katakan, kiranya orang-orang bisa mengatakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Allah dimuliakan, Allah ditinggikan, Allah dimasyurkan. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Dan saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin mengundang Bapak Ibu saudara yang sudah sering ke CCM atau sudah pernah ke CCM boleh berdiri sebentar. Yang sudah sering atau sudah pernah ke CCM boleh berdiri. Tolong salami orang di kiri dan kanannya, lihat ada nggak yang nggak berdiri. Kalau nggak berdiri berarti orang baru saudara. Ada ya? Ada rekan yang baru di sebelah mana? Oh ya, di sini. Oh ya, selamat datang. Silakan boleh disambut. Ya. Bapak Ibu saudara yang dekat sana boleh disambut ya. Ada rekan yang baru pertama kali datang, silakan duduk. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, selamat datang buat rekan-rekan yang ada di belakang ya. Selamat datang, sama beribadah di CCM. Kalau seandainya ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan setelah ini kalau tidak ada kegiatan tebu buru, juga harap bisa stay sebentar supaya boleh berkenalan. Dan beberapa warta saudara, minggu yang akan datang kita akan melanjutkan, dan ini adalah eksposisi 1 Korintus pasal 14 yang terakhir di tahun ini saudara. Ya, jadi kita selesaikan pasal 14 ini, masuk ke part yang ketiga ya dari pemanfaatan karunia rohani. Dan kami mengundang agar Bapak Ibu bisa membaca teks ini ayat 26 sampai 40 supaya minggu yang akan datang bisa mengikuti ketika dibahas. Dan minggu yang akan datang juga kita akan melangsungkan baptisan anak ya, baptisan kudus, covenant baptism. Pak Irfan dan Ibu Fili meyakini janji Allah bahwa keselamatan itu adalah buat mereka dan juga bagi anak-anak mereka. Dan minggu yang akan datang Pak Irfan, Bu Fili akan mengantar Dwayne dan juga Melody untuk dibaptis di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaatnya. Mari kita bisa sama-sama mendoakan hal ini untuk baptisan kudus di minggu yang akan datang. Dan
pada hari Selasa seperti biasa kami mengundang agar Bapak Ibu Saudara mari kita bisa bersama-sama hadir di dalam prayer meeting di hari Selasa nanti jam 7:30, dan secara khusus kita mengundang ada Pak Jace ya. Pak Jace ini misionaris ya yang melayani di dalam penerjemahan Alkitab, dan beliau akan sharing mengenai apa yang dilakukan ya, supaya kita juga bisa sama-sama mendoakan yang dikerjakan oleh lembaga PPA ini ya, Pusat Penerjemahan Alkitab. Kami mengundang agar Bapak Ibu Saudara bisa hadir di dalam prayer meeting ini. Dan sebenarnya saya sampaikan tadi teaser ya di dalam khotbah. 2 minggu akan datang kita akan adakan kelas Trivi ya, Via Veritas Vita, itu jalan kebenaran hidup dalam bahasa Latin. Ini kelas pembinaan warga gereja, bahas mengenai karunia-karunia rohani yang spektakuler itu ya, nubuatan, bahasa lidah, dan kemudian mukjizat ya. Banyak kali ada pertanyaan mengenai hal ini, apakah masih ada, ini benar apa enggak, dan seterusnya saudara ya. Nah, kita akan bahas di kelas Trivi ini, kita akan bahas secara biblical ya. Jadi kita lihat kisah para rasul yang beberapa bagian Alkitab yang relevan. Oleh sebab itu kami mengundang agar Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama belajar ya di dalam kelas Trivi ini. Sedikit kisi-kisi juga saudara ya. Yang saya sampaikan nanti adalah cenderung kepada sensasi ya, kepada kenapa tidak berlanjut, dan saya akan tunjukkan case-nya dari firman Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang tertarik, mari bisa mengikuti kelas Trivi di 2 minggu yang akan datang. Dan boleh next nggak yang Advent, ada nggak? Belum ada ya? Oke. Saudara, kita tidak terasa pada akhir bulan nanti tanggal 30 sudah akan masuk di dalam minggu Advent yang pertama, dan sepanjang minggu Advent sampai Natal dan juga setelah Natal kita akan bahas satu seri khotbah, judulnya itu Tiada, saudara ya, tiada gitu. Nah, jadi kami mengundang agar Bapak Ibu Saudara nanti kalau sudah dibagikan e-flyernya itu, Bapak Ibu juga bisa bagikan kepada orang-orang lainnya, bisa posting di Instagram, di medsosnya Bapak Ibu, untuk mengajak orang-orang ya bisa sama-sama hadir, dan Bapak Ibu juga tentunya mendoakan ya. Jadi sepanjang seri itu saya yang khotbah. Nah, jadi tolong doakan supaya saya bisa persiapkan dengan baik juga, jangan sampai saya jadi tiada saudara ya gitu, karena persiapan khotbah gitu. Oke. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan atau butuh didoakan secara pribadi, bisa menghubungi para elders ya kami setelah kebaktian ini ya. Dan setelah kebaktian ini kita akan ada fellowship. Untuk fellowship dewasa diadakan di sini. Untuk di sini saudara ada pelatihan untuk rekan-rekan tim multimedia ya. Jadi rekan-rekan tim multimedia, tim sosial itu bisa stay sebentar di ruangan ini nanti bersama dengan Ibu Maya ya. Mana Ibu Maya? Ya. Jadi di ruangan ini tim sosmed. Dan bagi yang adult, jadi nanti kita agak ke sana ya, agak ke sebelah kiri sini. Bapak Ibu bisa mengambil kopi atau teh yang tersedia di depan, kembali ke ruangan ini untuk membahas firman Tuhan, atau kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Untuk Sunday School, nursery bisa ikutin para guru sekolah minggu, dan yang youth ikutin para kakak pembimbingnya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.